Tapi itu kabarnya Mas Anas itu katanya mau membongkar bobroknya KPK. Kalau saya ikut dalam perdebatan itu berarti saya bodoh. Saya kan penegak hukum. Kenapa saya mau berdebat? Padahal itu sudah nyata-nyata, sudah ingkrah putusannya, dia bersalah dan dia menjalani putusan. Jadi ngapain? Serang Anas, Abraham Samad ditantang Anas debat soal Hambalang. Auto sembunyi untuk lindungi SBY, langsung kena geprek Denny Siregar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ini yang heran. Meski nama Ibas berkali-kali disebut sebagai salah satu aktor dalam korupsi Hambalang, KPK pimpinan Abraham Samad sama sekali nggak mau mengutak-utiknya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad, enggan berdebat dengan ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Diketahui tantangan dari Anas kepada Abraham Samad dan ex-pimpinan KPK lainnya, Bambang Wijoyanto, sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Gede Pasek Suardika. Abraham mengatakan dia mau saja berdebat apabila ada satu dari putusan pengadilan yang menyatakan Anas Urbaningrum bebas. Namun karena tidak ada, Abraham menyebut perdebatan tidak lagi diperlukan. Diberitakan Anas Urbaningrum menantang dua bekas komisioner KPK yang memenjarakannya, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto, untuk melakukan debat terbuka terkait kasus korupsi proyek Hambalang periode 2010 sampai 2012. Tantangan dari Anas tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika. Ia telah bertemu dengan Anas di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pasek mengatakan Anas Urbaningrum siap berdebat dengan dua ex-pimpinan Komisi Anti Rasuah itu di depan ahli hukum pidana untuk menguji apakah kasus yang menjeratnya murni persoalan hukum atau sebuah bentuk kriminalisasi. Pasek menyebut Anas bakal meminta pertanggungjawaban berupa penjelasan dari dua mantan petinggi lembaga anti rasuah itu perihal kasus korupsi yang saat itu ditangani sampai ia turut dijebloskan ke dalam penjara. Tantangan Anas Urbaningrum tersebut langsung mendapat tanggapan dari pegiat media sosial Denny Siregar. Dalam narasi cuitannya, Denny meminta Abraham untuk tidak takut menanggapi tantangan Anas Urbaningrum karena hal itu juga sebagai pembuktian bahwa KPK pada era Abraham Samad memang benar-benar bersih dan suci. Saya yakin Abraham Samad ataupun Bambang Wijoyanto tidak berani menanggapi tantangan tersebut. Karena memang ada teman yang harus dilindungi, yakni Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Bahkan bekas anak buah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Yulianis, pernah dilaporkan Ibas. Alasannya Ibas karena tidak senang namanya disebut Yulianis dalam persidangan dugaan korupsi Hambalang. Yulianis mengaku ada orang lain yang juga menyebut nama Ibas, tetapi hanya Yulianis yang dilaporkan. Dia, Ibas, disebut di pengadilan. Oleh saya disebut, oleh Pak Anas dan belakangan juga oleh Pak Nazar disebut juga nama Ibas, tuturnya di lokasi. Yulianis juga sempat mempertanyakan kepada KPK mengapa putra bungsu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak dipanggil. Namun kata Yulianis, KPK yang dipimpin Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto memberikan jawaban pemanggilan tidak bisa karena pertemanan. Dulu sih kami mengira apa hanya karena ia anak presiden yang kala itu menjabat? Atau mungkin KPK ngeri kalau dimarahi Pepo tercintanya Ibas. Memang seolah Ibas saat itu adalah anak emas yang bisa bebas dari segala kasus. Dan saya yakin bukan hanya untuk melindungi Ibas, tapi juga melindungi SBY. Saya sendiri tidak mau mengkultuskan mantan petinggi KPK tersebut. Kalau memang Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto betul menganggap Ibas teman, dan kemudian terjadi pilih kasih dalam penegakan kasus korupsi, maka proses saja orang-orang tersebut. Bambang Wijoyanto sendiri pernah ditangkap dengan sangkaan menyuruh sejumlah saksi untuk memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2010, Abraham Samad pernah berkasus dugaan dokumen palsu. Saat itu, opini yang dibentuk adalah itu hanya upaya Polri menjatuhkan KPK. Tentu Anda ingat ramai-ramai cicak versus buaya. Selama ini kita mengetahui bahwa Anas ini orang yang ditumbalkan di kasus korupsi era sebelum Jokowi. Ternyata KPK sudah buruk citranya saat mereka-mereka ini datang. Gak heran sampai saat ini KPK masih nggak berani tangkap dan penjarakan koruptor besar di DKI Jakarta yang membangun dinasti politik dan ngincar modal capres. Sungguh memalukan KPK ini. Pengecut amat sih jadi orang. Videonya padahal sudah viral loh.
Bagaimana kalau menurut Anda? Dugaan-dugaan muncul karena SBY punya rivalitas dengan Anas. SBY ini seolah-olah tersaingi oleh Anas. Anas politisi muda tiba-tiba ngetop dan bisa jadi ketua umum Demokrat. SBY khawatir, AHY masa depannya gimana? Kira-kira begitu. Level politik tertentu yang memungkinkan satu kebijakan publik tidak bisa dieksekusi di ibu kota dan akhirnya itu menjadi problem. Anies itu ingin menunjukkan bahwa dia itu antitesa Pak Jokowi dan kemudian dia berharap bisa mendapat dukungan dari luar negeri, dari negara asing. Kuapak mukapan, Anies kritik IKN. Fahri Hamzah sebut Anies tidak berani dukung IKN. Takut pendukung lari. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kita acungi jempol. Saya agak bingung Gus, kan tadi Anies kata Bang Karni tidak mau IKN lanjut. Nah sekarang Nasdem bilang idenya bagus. Begini. Ini maksudnya kita apa? belum berdiskusi hal-hal yang sedetail seperti itu. Makanya tadi saya jawab mungkin itu pikiran Anies secara spontan tapi. Nah ini kan Anies fantasi itu lah, fantasi Anies lah ya. Fantasi Anies ya. Boleh jadi karena Capres fantasi berarti ya. Denpasarupdate.com, politikus Fahri Hamzah menjadi sorotan publik setelah sikapnya yang kerap mengkritik pencapresan Anies Baswedan yang nilainya kurang tepat di tengah situasi masyarakat yang masih terbelah. Fahri menyebut deklarasi Anies sebagai calon presiden justru semakin memperlebar perpecahan antara kelompok kanan dan kelompok kiri. Bahkan menurut Fahri, Anies tidak berani mendukung Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai ibu kota baru karena takut pendukungnya lari. Bahkan dalam pernyataan yang lain, menurut Fahri, pemimpin ibu kota seharusnya adalah orangnya presiden. Sebab, kata dia, pemimpin ibu kota akan mendampingi presiden untuk mengamankan kantor pemerintah pusat. Mantan wakil ketua DPR itu menegaskan, konflik di ibu kota ini harus dihindari di tahun mendatang. Dia juga menantang partai politik dan calon presiden untuk berdebat mengenai pembangunan IKN Nusantara yang digagas Jokowi. Termasuk baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan yang mengkritisi pemindahan IKN. Makanya nanti relevan. Saya menantang teman-teman di partai politik atau capres-capres untuk memikirkan masa depan dari inisiatif Pak Jokowi di IKN itu. Imbuhnya. Sementara mengenai IKN sendiri, Fahri mengaku belum memberikan posisi yang jelas. Ia ingin lebih dulu berdebat masalah pemindahan ibu kota negara untuk menjelaskan apa yang terbaik bagi Indonesia ke depan dalam memilih ibu kota. Baik pindah secara transisi atau pindah permanen ke IKN. Makanya Fahri Hamzah pun berseloroh, partai-partai dan capres-capres di Pilpres 2024 jangan sembunyi karena tema ini penting. Walah Pak D, makin panas aja suhu politik nasional. Belum kelar sama kegalauan pencapresan Anies oleh Partai Nasdem yang nasibnya di ujung tanduk. Ini Om Fahri malah nantangin Anies debat soal IKN. Apa ndak makin belibet itu mulut Anies nanggepinnya? Terlebih kita tahu kalau Anies ini memang anti IKN. Jelas banget kelihatan kalau si doi berani kritik pedas pemindahan IKN, minim proses demokrasinya. Ini kan pernyataan absurd dari seseorang yang gak punya panggung politik. Mana mungkin IKN bisa dibilang minim proses politik dan keterlibatan publik. Kalau dalam prosesnya saja, undang-undang yang disahkan oleh Jokowi untuk IKN sudah disetujui seluruh DPR. Makanya gak heran kalau Fahri tantang debat para calon-calon presiden yang sok arogan kritik IKN. Padahal mereka tidak tahu proses politik yang dilalui oleh Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara. Terlebih sebelumnya memang diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik soal proyek pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. Kritik IKN terhadap proyek IKN lebih dalam konteks demokrasi atau proses politiknya yang menurutnya minim peran serta atau keterlibatan dan partisipasi publik. Proses itu disebut Anies sebagai ironi demokrasi karena justru memperlihatkan tanda bahwa demokrasi tidak dipraktikkan secara utuh. Pernyataan ini menyambung presentasi dari Yeni Wahid yang memaparkan soal indikasi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, yang sinyalnya muncul dari melemahnya peran serta atau partisipasi publik dalam setiap proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik oleh pemegang kekuasaan. Lucunya, dari kritikan Anies ini justru terlihat sangat kental bernuansa politis.
yang tak ayal berlindung di balik kata demokrasi. Lagian ngapain sih Anies harus bawa-bawa demokrasi? Kalau faktanya dia tak pernah mengamalkan apa itu demokrasi sendiri. Kenapa Anies harus gembar-gembor soal IKN di luar negeri dan terkesan mencecar Jokowi? Takut pendukungnya kabur kalau dukung IKN? Saya pikir mencermati statement Anies soal IKN, yang menjadi visi besar Jokowi menatap Indonesia emas pada 2024 nanti. Tampaknya orang ini cenderung memandang negatif pemindahan IKN ke Kalimantan. Padahal ada banyak studi, survei, hingga pendapat dari palar berbagai bidang yang menyebut bahwa beban yang dipikul oleh DKI Jakarta sudah terlalu berat untuk dipertahankan menjadi ibu kota negara. Makanya, pantas saja Fahri Hamzah ikut muak dengan sikap oportunis sang drama politik satu ini. Karena jelas kalau Anies ini memang anti IKN, sehingga ia tak akan berani melanjutkan proyek IKN demi tak kehilangan pendukungnya. Bagaimana kalau menurut Anda?